beberapa kali saya mencoba untuk ikut di dalam pembahasan, itu kebanyakan banyak yang tidak menyentuh kepada sisi lapis akar rumput kebutuhan dari masyarakat. Pendidikan selalu menarik untuk dibicarakan karena menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat, termasuk di Sumatera Barat. Di Provinsi Sumatera Barat, SMA, SMK, dan MA yang sederajat sudah ditarik wewenangnya ke Provinsi Sumatera Barat dan menimbulkan berbagai dinamika dan atau persoalan. Untuk mendalami berbagai persoalan tersebut, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Barat, yaitu Bang Donizar. Selamat malam, Bang. Malam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sibuk lahir batin ya. Lahir batin. Ini kita akan berbincang masalah pendidikan masalahnya kan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita harus sehat, Bang. Iya. Kalau sehat nanti tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan gitu kan. Atau tujuan-tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Abang, saya tadi kemarin beberapa waktu kita berbincang panggil Uda ya, sekarang Abang saya kembali ke Uda ya. Kan nggak apa-apa kan. Udah, ini kan pendidikan sangat menarik. Apalagi 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional juga akan kita lalui ya. Di Sumatera Barat, saya pikir cukup banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi, terutama sejak kewenangan SMA dan SMK ditarik ke provinsi ya. Baik itu persoalan anggaran, SDM, aset ya. Dan berbagai persoalan lainnya. Tapi persoalan sebenarnya tentu udah yang lebih tahu ya. Sebagai Wakil Ketua Komisi 5, udah sendiri melihat seperti apa? Memang kita di Komisi 5 membidangi pendidikan salah satu. Salah satu pendidikan selain daripada mitra kita bidang kesehatan sosial dan terkait dengan pendidikan, memang setelah adanya peralihan dari kabupaten kota ke provinsi terhadap kewenangan, maka sejak itu otomatis setelah diserahkan baik semua aset, aset secara fisik, secara SDM-nya, guru-guru, murid segala macamnya menjadi kewenangan dari provinsi. Dari provinsi itu SMA, SMK dan SLB. Nah, proses ini tentu membuahkan beberapa hal, ada manfaat dan mudaratnya terkait dengan ini. Kalau dari sisi manfaat, otomatis kabupaten kota secara beban terlepas ya. Jadi APBD mereka ini memang hanya untuk SD, SMP. Tapi kalau untuk SMA dengan SMK, otomatis mereka tidak ada beban APBD lagi. Iya. Nah, ini di satu sisi di kabupaten kota menjadi satu keleluasaan di dalam anggaran, tapi menjadi beban di pemerintah provinsi. Dengan semua dari 19 kabupaten kota ini, semua SMA, SMK dan SLB menjadi kewenangan, otomatis memberikan beban APBD yang lumayan pada provinsi. Dengan beban APBD itu akhirnya menimbulkan beberapa dampak mudarat. Salah satu mudaratnya mungkin dulu ada pendidikan gratis, sekarang sepertinya baru Kota Pariaman yang memberikan. Dulu jadi jualan calon kepala daerah juga itu dah, pendidikan gratis itu. Karena sebenarnya kalau dihitung dari sisi keuangan tidak terlalu tinggi. Kalau saya melihat, kalau untuk kota ya, kalau untuk kota seperti Padang Panjang, Solo, Payakumbuh,
Pariaman. Nah, kalau untuk kota ini kan SMA SMK tidak sebanyak yang ada di kabupaten. Kabupaten kan lebih luas, SMA SMK-nya lebih banyak. Nah, ini menjadi satu hal yang kalau saya melihat dari sisi kinerja dinas pendidikan untuk bisa mengayomi menciptakan pendidikan gratis ini, seharusnya mereka memberikan satu inovasi, satu tindakan, satu pendekatan kepada wali kota ini, walaupun tidak secara keseluruhan ya 19 kabupaten kota, tapi maksudnya pendidikan gratis untuk SMA ini walaupun sudah di provinsi. Ya, jadi kan kalau memang provinsi tidak mampu dari sisi APBD, kita minta ke kabupaten kota untuk ikut memperhatikan. Contohnya itu yang telah terjadi di Pariaman. Regulasinya mendukung itu. Mendukung dan beberapa waktu yang lalu, karena saya dari Dapil Sumbar 4 Pasaman dan Pasaman Barat, itu kemarin kita sudah melakukan beberapa pendekatan lobby dan audiensi dengan Bupati Kabupaten Pasaman. Dan yang penting ada kesamaan persepsi dulu, Bang. Kesamaan persepsi bahwa pendidikan ini kalau tidak kita gratiskan, ini menimbulkan banyak dampak. Banyak dampak. Apalagi dengan keadaan pandemi sekarang. Otomatis mereka kan harus memberi iuran komite. Nah, kita berharap melalui program pendidikan gratis yang nanti kepala daerah memberikan subsidi atau bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi terkait dengan kebutuhan ini. Kalau saya perkirakan satu kabupaten itu, contoh seperti Pasaman, sekitar 15 sampai 17 miliar per tahun. Per tahun itu sudah menggratiskan tingkat SMA, SMK, madrasah ya. Dan madrasah, cuma yang belum dipastikan sekarang regulasi ke BKK ke APBN, karena MAN kan di APBN. Di APBN ya. Dia kan Kementerian Agama. Tapi kalau SMA SMK sudah bisa kita pastikan, asal ada kemauan dari kepala daerah, maka ini bisa direalisasikan. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kepala daerah dengan waktu pilkada yang di dekat ini, apakah ini menjadi satu jualan kembali? Kalau mereka bisa lakukan ini kan semua beruntung. Masyarakat terbantu, popularitas mereka pun bisa naik. Kalau menurut saya ini harusnya menjadi perhatian khusus. Baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mereka harusnya bisa melobi kota-kota minimal. Kalau untuk kabupaten, serahkan kepada teman-teman di DPRD yang punya dapil untuk bisa berkomunikasi dengan bupati demi untuk siswa-siswa kita ini memang mengenyam dia pendidikan yang 9 tahun ini, dan itu memang gratis. Tapi untuk kota itu bisa jadi dimungkinkan karena jumlah SMA SMK-nya yang tidak terlalu banyak. Tapi untuk kabupaten yang SMA SMK-nya yang banyak, bagaimana? Itu tadi antara 15 sampai 17 miliar setahun. Kalau di Pasaman, kalau kita menghitung itu kurang lebih kan 1 triliun. 1 triliun itu saya kira untuk belanja pegawai, belanja gaji, itu perkiraan saya sekitar 60%. Masih ada sisa 40%, 400 miliar. Yang penting kalau saya melihat, mungkin dari sisi komisi ya, karena memang di komisi saya ada pendidikan dan kesehatan, karena saya melihat ada 2 hak dasar di sini. Kalau memang berkeinginan pemerintah ini, dua-dua ini bisa diakomodir, karena ini kan menjadi hak dasar. Hak dasar ya. Kalau tidak, memang ini akan menjadi polemik terus-menerus. Karena provinsi tidak mampu untuk menganggarkan. Kalau dihitung-hitung, kalau dari provinsi, seandainya mereka provinsi ingin menggratiskan, logika hitungannya Bang, 15 miliar dikali dari 19 kabupaten kota, dikeluarin kota sekitar 15, berarti dikali 15 kabupaten. Itu kan lumayan kalau untuk hitungan di provinsi. Tapi kalau ini dibersamakan, digotong royong kan, atau 50-50 mungkin. Bisa ada kemungkinan. Kan? Tergantung lobby-lobbynya.
tergantung kemampuan keuangan daerah. Tapi kalau saya melihat kemampuan ini tergantung dari kebijakan kemana arah kebijakan dari kepala daerah. Kalau gubernur kan memang pendidikan SDM kan yang banyak. Ya, kalau seandainya memang tidak mampu, kenapa tidak? Mereka melakukan MOU 50-50 atau berapa, yang penting kalau dari saya menyuarakan agar pendidikan ini memang gratis. Menyuarakan agar kesehatan gratis. Udah kan di legislator ya. Menurut Uda siapa yang harus menginisiasi supaya itu terwujud? Sebenarnya ini harusnya komitmen semua pihak. Dan yang penting kepala daerah ini punya komitmen keberpihakan anggaran tidak terhadap hak dasar ini. Kalau hitung-hitungan sekian ratus miliar, kalau kita hanya mengeluarkan untuk pendidikan dan kesehatan itu berkisaran 25-30 miliar, kenapa tidak? Ini kan masyarakat kita. Kenapa tidak kita keluarkan 30? Kenapa kita harus mengeluarkan sekian puluh miliar hanya untuk bintek, hanya untuk acara pelatihan? Kenapa harus kita keluarkan ratusan miliar untuk itu? Sedangkan ini yang akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Satu keluarga, kalau seandainya dia punya anak 3 atau 4, belum lagi komitenya, belum lagi BPJS, dan ini dengan uang segitu sangat membantu. Nah, berpihak nggak pemerintah terhadap hal ini? Berkeinginan tidak? Ini tergantung mau niat dengan tidak niatnya. Kalau saya melihatnya, kalau saya boleh mengkritiknya, kalau ada kabupaten kota yang memang berpikir mau itu, berarti mereka pantas untuk dipilih kembali. Tapi kalau tidak, saya sarankan pikir-pikir lagi. Cuma masalahnya kan mereka ini kan dari berbagai latar partai politik kan. Nanti kalau didukung provinsi ini dianggap lagi mendukung gitu kan, gubernur gitu kan. Partainya berbeda misalnya gitu kan. Ya, kalau sudah di dalam posisi jabatan, mungkin bagi saya pribadi, saya dari fraksi PKB. Di satu sisi di dalam fraksi saya PKB gitu. Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi visi di PKB. Tapi di lain sisi ketika kita duduk di komisi sebagai utusan perpanjangan, kita kan menyuarakan apa yang ada dalam masyarakat. Partai ini kan salah satu wadah untuk kita bisa sampai ke tujuan politik. Dan tujuan ini kan kemaslahatan umat. Termasuk di bidang pendidikan. Termasuk pasti pendidikan dan kesehatan. Malahan kalau seandainya ada kepala daerah atau yang pengambil eksekutif, yang pengambil kebijakan tidak sepakat, saya pun ingin bertanya, kenapa nggak sepakat? Apakah kita cukup hanya dengan jalan? Ini kalau kita lihat dari beberapa anggaran yang ada, beberapa kali saya mencoba untuk ikut di dalam pembahasan, itu kebanyakan banyak yang tidak menyentuh kepada sisi lapis akar rumput kebutuhan dari masyarakat. Sejauh ini udah ada gerakan dari Dinas Pendidikan atau Pemprov untuk membicarakan itu dengan kabupaten kota? Yang terakhir yang kami fasilitasi itu baru Kabupaten Pasaman, karena saya dari Dapil. Dan saya pun menginisiasi dari Dapil Pasaman itu ada 9 orang yang menjadi utusan ke parlemen, ke DPRD provinsi. Alhamdulillah dari 9 ini kita punya kesepakatan. Kita membuat satu kelompok lah, dan kita telah mengundang instansi stakeholder provinsi yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, termasuk PU, PSDA, semuanya kita fasilitasi, dan kita pertemukan dengan Bupati supaya ini ada terjadi satu kesepahaman, supaya ada keberpihakan anggaran terhadap hak dasar masyarakat. Nah, kita pun berpikir kan, karena kita berasal dari dapil masing-masing, berharap hal ini bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau saya sampai ke kabupaten kota selain dari Pasaman Barat, otomatis saya kan tidak punya relasi atau link atau apalah bahasanya. Secara kemampuan politiknya pasti saya masih di posisi Pasaman Barat. Nah, hutang kami di Pasaman sudah satu, tinggal lagi Pasaman Barat yang sedang dalam proses. Kalau dari hitungan dari anggaran provinsi sendiri kan Dinas Pendidikan itu anggarannya cukup besar ya. 1,5 triliun lebih mungkin ya. Lebih ya.
kenapa nggak dihitung saja, misalnya kalau 10 miliar per kabupaten, kan cuma 190 miliar ya? Ya. Diambil dari situ aja gimana? Pertama, yang membuat besar di anggaran Dinas Pendidikan Provinsi ini, ada diletakkan di sana BOS. BOS ya. BOS yang dititipkan, yang biasanya ini dari pemerintah pusat ke sekolah, sekarang dititipkan di APBD provinsi. BOS itu kalau tidak salah hitungan, itu sudah mencapai 300-400 miliar. Dititipkan. Jadi dana Dinas Pendidikan ini malahan besar karena yang dana DAK-nya, dana DAK, DAU-nya ya, bosnya. Jadi besarnya di sana. Jadi kalau saya melihat pemerintah provinsi dari sisi anggaran, saya melihat belum mampu deh untuk bisa dialokasikan. Belum mampu atau tidak mau ini? Nah, saya tapi kalau kebijakannya datang dari eksekutif, kalau saya melihat kan dari sisi kita pembahasan anggaran. Iya. Kalau eksekutifnya memang menginginkan hal itu, mungkin saja. Mungkin saja. Kalau memang eksekutif yang menginginkan. Tapi kan logikanya begini dong. Dari 7 triliun ini, yang dana APBN yang diberikan dalam 1 tahun anggaran kepada pemerintah provinsi, ini kan masuk ke Bapeda dulu. Bapeda yang otak-atik dulu. Sesuai dengan kebutuhan visi misi gubernur. Saat ini dibagi ke masing-masing SKPD, sudah ada nominalnya masing-masing. Termasuklah nominal Dinas Pendidikan minimalnya 20%, Dinas Kesehatan minimal 10%. Nah, dari posisi ini sudah ada, tergantung dari kebijakan mana yang akan diarahkan oleh eksekutif. Kalau dari kami kalau memang itu kemampuan daerah memang mampu, kenapa tidak? Tapi dari posisi yang sekarang, kenapa saya berpikirnya ini harus ada dari pemerintah kabupaten kota. Untuk BOP saja sudah dihilangkan. BOS ada, tapi BOP sudah dihilangkan karena ketidakmampuan anggaran. Dari total semua anggaran yang mereka kelola di dinas pendidikan. Mungkin kalau secara teknisnya, kalau saya melihat butuh lobby-lobby dan pendekatan, baik dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sendiri. Tapi itu kan memang harus harus sebenarnya hadiah untuk Hari Pendidikan nanti salah satunya harusnya itu. Harusnya ada nanti dari beberapa kepala daerah atau dari eksekutif kita, gubernur, yang memang memberikan semacam kebijakan lah. Harus ada kesepahaman antara kepala daerah bahwa pendidikan gratis memang Sumbar bisa untuk memberikan pendidikan gratis. Syaratnya itu tadi, kesepahaman antara gubernur dengan kepala daerah kabupaten kota. Dan kami sangat menyokong itu. Sangat menyokong itu. Oke, kerabat, kita rehat sejenak.